Tes, tes. Halo Ustaz, kedengaran ya suara dari tes? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Abu Syahdara Bani, Direktur Pesantren Motivasi Indonesia Halim Madani, Direktur ITN sekaligus Bapak Guru pendidik kita. Kami hormati Ustaz Ridwan Syahdu, Pimpinan Majelis Sholawat Rindu Al-Firdaus, Kodim Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ridwanul Maulana. Yang kami sayangi dan banggakan teman-teman semua, manajemen, pengurus, santri GLC, santri ITN, semua yang hadir di Rumah Cahayaku maupun yang di online. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul siang ini dalam rangka acara silaturahim harmoni dakwah Cahayaku bersama dalam kebaikan meraih cinta yang maha rahman. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga para umatnya yang telah membawa kita kepada agama Islam sebagai salah satu agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana keyakinan kita harus dipegang erat dan menanggung agama hingga akhir hayat. Allahumma amin. Amin. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, sambutan dari Rumah Cahayaku oleh Ustaz Abu Syahdara Bani. Yang keempat, tausiah bersama Ustaz Ridwan Syahdu. Yang kelima, doa dan penutup. Demikian serangkaian acara pengajian siang ini. Pertama, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan acara lancar hingga selesai nanti. Acara yang kedua yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Mufti Titin Taklim dan sari tilawah oleh Mufti Sulasmi, surat Tuha ayat 1 sampai 5. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuqra'ul Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, katakanlah baik-baik dan perhatikan dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Kepada petugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأرض استوى الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami tidak menurunkan melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Quran. Terima kasih pada Ukti yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Semoga pahala yang berlimpah untuk kita semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkannya. Allahumma amin. Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan dari rumah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina nabiyyuna habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus syadiqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra' alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka. Alayka unzila. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Sadaqallahu nazim. Wassadaqa Rasulullahul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada Ustadz Ridwan Sahdu yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam perlindungan, penjagaan dan diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin dalam menyelesaikan semua tugas-tugas dakwah ini. Dan juga kepada seluruh pengurus Rumah Cahayaku ya, dari seluruh unit kegiatan di Rumah Cahayaku yang mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah dan diberikan keistiqomahan dalam kebaikan.
dan juga kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita, menetapkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Sebelumnya sedikit Ustaz menyampaikan bahwa dalam sambutan ini Ustaz mewakili Rumah Cahayaku, ya, Rumah Cahaya Quran, begitu ya. Sebelumnya atas nama Rumah Cahayaku dan atas nama manajemen dan seluruh santri, pengurus, fungsionaris yang ada di Cahayaku mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang hadir bersama kami kepada Ustadz Ridwan Sahdu. Alhamdulillah kami sangat bahagia, kami senang sekali Ustadz bisa membersamai kami pada hari ini, dan insya Allah akan bersamai kita semua dalam rangka menguatkan dakwah di Rumah Cahaya, insya Allah. Dan perlu saya sampaikan bahwa ya kepada seluruh pengurus dan santri, insya Allah beliau Ustadz Ridwan Sahdu, beliau bersedia untuk menguatkan dakwah ini dengan beliau nanti akan diamanai sebagai penanggung jawab dan pengasuh di KLC, Quran Learning Center Cahayaku. Insya Allah seperti itu. Begitu Ustaz ya? Ya, baik. Insya Allah akan bersama dengan Ustadz Abu untuk bersama-sama mengelola, mengembangkan, dan bagaimana menjaga kondusivitas dan membawa proses pembelajaran ini lebih apik, proses mempelajar ilmu Allah ini lebih dinamis. Kita semua mudah-mudahan dengan begitu semakin istiqomah, semakin mendapatkan cahaya yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu oleh para santri, perlu ke Ustadz Ridwan ketahui hari ini yang hadir sekitar 40-an Ustadz. Ada, jadi tidak banyak yang belum hadir ya, banyak yang belum hadir. Jadi ada pengurus, ada santri TN, ada santri KLC. Jadi seperti itu. Kemudian perlu para santri ketahui bahwa Ustadz Ridwan ini sahib jidan ya. Ya, teman dekatnya Ustadz. Ya. Kita sering ngopi via WA. Sering ngopinya via WA. Karena beliau tinggalnya di Sukabumi gitu ya. Nah, beliau itu pengendali bumi soalnya. Maka Sukabumi. Gitu. Sedangkan Ustadz Abu tinggalnya di Surakarta Hadiningrat ya. Jadi seperti itu. Nah, sedikit Ustadz cerita ya bahwa Ustadz Abu ketemu dengan beliau, Ustadz Ridwan pertama kali di kantor Cahayaku. Ya. Itu kantornya masih di depan kantor sekarang atau pas di belakang KJRI di Rita House T1. Ya. Jadi gitu ya. Beliau waktu itu bersama dengan Ustadz Abdullah Mukti almarhum. Betul Ustadz ya? Beliau berdua silaturahim ke Ustadz Abu. Kemudian itu pertemuan pertama yang sangat terkesan karena beliau itu dari senyumannya dan suaranya khas. Nah, beliau itu Ustadz besar sekaligus munsid. Ya, munsid. Ya, munsid sholat badannya. Ya, jadi para santri sekalian nanti bisa melihat sholat beliau di YouTube, gitu ya, sudah cukup banyak dalam channelnya Syahdu TV. Ya, beliau punya kantor di daerah perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi ya, Ustaz? Ya. Ya di Jakarta ya, kantor Syahdu TV ya. Jadi seperti itu. Kemudian ketemu yang kedua, Ustaz ketemu dengan beliau di Jakarta ya. Kita ada acara di Jakarta sama beliau, kemudian sampai beliau yang ini ya, beliau dalam tanda kutip ini ya, jadi sopir
Ya, beliau bersedia jadi sopir akhirnya, nganter Ustadz ke sana kemari di sana ya, di Jakarta dengan mobil. Jadi sopir tapi dengan mobil beliau. Seperti itu. Nah, akhirnya beberapa saat yang lampau ketika Ustadz di Segoro Gunung, ketika Ustadz di Segoro Ijo, ketika Ustadz di Bukit Tanaman Teh gitu di lereng Gunung Lawu, Ustadz telepon beliau dan beliau bersedia untuk menguatkan pembelajaran Al-Quran di Cahayaku ini. Jadi seperti itu. Dan perlu Ustadz Ridwan dan para santri ketahui ya, hari ini acaranya adalah silaturahim, harmoni dakwah Cahayaku ya, harmoni. Pertama silaturahim, berarti silaturahim ini berasal dari kata silat dan rahim. Silat itu tali, rahim itu tentunya rahim. Rahim itu kasih sayang. Ya, kita mencoba menguatkan tali kasih sayang di jalan Allah ini. Kemudian harmoni dakwah, berarti kita bicara tentang bagaimana keseimbangan dakwah, bagaimana keberlangsungan dakwah, bagaimana biar dakwah ini terjaga. Perlu kalian ketahui, Rumah Cahayaku ya, Rumah Cahayaku ini sudah berusia 1 dasawarsa. 1 dasawarsa. Kemudian ITN dan KLC kurang lebih usianya 8 sampai 9 tahun, gitu ya. 1 windu, gitu ya. Seperti itu. Berarti rentang kurang lebih 1 dasawarsa ini ya. Ini perjalanan tentunya tidaklah mudah, begitu ya. Di Cahayaku ini silih berganti. Silih berganti para ustadz. Nah, ya, ustadznya silih berganti. Jadi Cahayaku ini, ustadznya silih berganti. Dan alhamdulillah hari ini yang masih Allah pertahankan di Cahayaku itu namanya ASR, Surakarta Hadiningrat. Yang masih Allah pertahankan di Cahayaku. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertambah, Allah memberikan kekuatan dakwah dengan hadirnya Ustadz Ridwan Shah. Yang kedua, kurang lebih 1 dasawarsa ini 10 tahun ini pengurusnya juga berganti-ganti, pengurusnya berganti-ganti, santrinya berganti-ganti. Gitu dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Pokoknya hari ini satu yang belum diganti sama Allah ya, mudah-mudahan itu akan tetap istiqomah di Cahayaku ini, amin. Ya, dan seterusnya sekali lagi insya Allah hari ini acaranya harmoni. Jadi tema-tema yang akan kita usung di Rumah Cahayaku ya mulai hari ini adalah tema-tema konsolidasi dan koordinasi. Hari ini kita lagi membuat penataan, menata dan menata. Semua unit kegiatan kita tata. Semua santri kita tata. Kenapa tadi Ustadz nanya, pengurus yang tidak hadir siapa? Misal gitu, sampai nanya begitu. Karena lagi menata sekarang. Kalau sudah menata, baru menata dulu, baru meniti. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Terus menata dan meniti ini biar harmoni, biar seimbang gitu ya. Karena seringkali kita itu tidak menata tapi meniti. Artinya apa? Titian-titiannya jadi tidak harmoni, tidak seimbang. Jadi seperti itu ya. Dan hari ini bentuk silaturahim kita dalam rangka menjaga kehormatan dakwah Cahayaku. Ya. Tadi perlu sedikit diralat sama MC ya. Jadi hari ini setelah nanti Ustadz sambutan, kajiannya ada 2 Kak, ada 2. Kajian pertama nanti disampaikan oleh Ustadz Ridwan Sahdu, dan kajian kedua langsung nanti disampaikan sama Ustadz Abu. Itu Mbak Rini ya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian baru berarti kajian ini mungkin nanti selesainya setelah asar gitu ya, setelah asar selesainya. Jadi gitu ya. Jadi setelah Ustadz Ridwan mengisi, kemudian kita beri sholat asar, baru kemudian Ustadz Abu isi. Jadi begitu ya. Dan insya Allah dengan semangat baru, dengan semangat menata ini,
Rumah Cahayaku akan punya program unggulan. Punya program unggulan namanya SQC. Ya, SQC. Ini program unggulannya Rumah Cahayaku, Sekolah Quran Cahayaku. Cuma SQC ini di bawah kendali, di bawah di bawah asuhan atau di bawah tanggung jawab KLC. KLC yang nanti akan menjalankan SQC, ya, nanti bersinergi antara Ustadz Ridwan Sadu sebagai penanggung jawab KLC sekaligus pengasuh dan pengurus KLC, ya. Dan ini sinergi ini nanti akan terus komunikasi dengan manajemen Rumah Cahayaku. Bahkan sebagaimana yang Ustadz sampaikan ke pengurus, insya Allah nanti Ustadz untuk KLC, Ustadz aku akan turun langsung untuk melakukan supervisi dan modifikasi. Jadi nanti sudah tidak ada kemasan, misalnya seperti ini dan sebagainya. Ustadz akan melakukan supervisi. Apa Ustadz? Macet-macet suaranya Ustadz. Ya. Oke Ustadz ulang. Jadi Ustadz mohon ya kepada pengurus Cahayaku nanti segera konfirmasi atau gimana ke PCC W ya. Karena masalahnya ada di situ ya. Ada di wifi-nya situ ya. Oke. Jadi sekali lagi untuk SQC Sekolah Quran Cahayaku nanti ini yang menjalankan adalah KLC, yang bertanggung jawab KLC ya, nanti di bawah asuhan dan bimbingan beliau Ustadz Ridwan Sadu yang bersinergi dengan pengurus KLC. Jadi gitu. Dan Ustadz Abu nanti akan langsung ngecek langsung ke lapangan ya, langsung ke grup-grup Ustadz Abu langsung akan melakukan supervisi dan modifikasi untuk program SQC ini. Gitu ya. Maka Ustadz ingin memastikan setiap santri KLC serius, sungguh-sungguh gitu ya, di dalam mengikuti semua tahapan-tahapan pembelajaran di KLC. Hari ini insya Allah the new era untuk KLC, era baru untuk KLC, dan kita akan sama-sama dengan SQC ini kita membumikan Al-Quran. Bersama-sama kita berinteraksi dengan Quran. Bersama-sama kita ingin bahagia dengan Quran. Baik, mungkin begitu sambutan dari Ustadz Abu mewakili Rumah Cahayaku. Dan sekali lagi Ustadz ucapkan kepada Ustadz Ridwan, jazakumullah khairan katsir atas sudah ketersediaannya untuk bergabung dengan Rumah Cahayaku. Dan kepada para santri-santri Ustadz yang hebat, ayo kita bersungguh-sungguh mendengarkan tausiah, mendengarkan paparan, mendengarkan berbagai nasihat-nasihat kebaikan yang bersumber dari Quran dan Sunnah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridwan. Baik, demikian dari Ustadz. Wa'afu minkum fastabiqul khairat bilsabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas sambutannya. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan kepada kami semuanya. Amin. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan tausiah bersama Ustaz Ridwan Sadu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz Ridwan. Suara Ustadz kecil sekali. Ustadz kurang teriak. Kecil ya? Ya. Coba Ustadz teriak kayak saya. Tes. Ya. Ya, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas? Jelas.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amin. Santriawan, santriawati Majelis Ilmu Cahayaku, Sekolah Quran Cahayaku yang insya Allah dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati guru kita yang mulia, masyayikh kita yang terhormat, Ustadz Kiai Haji Abu Syahadah. Insyaallah beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keselamatan dan insya Allah dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Saudaraku, sahabatku, jamaah sekalian, santriawati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh masyayikh kita, guru kami, sahabat kami, Ustadz Kiai Haji Abu Syahadah ini. Perkenalan saya kira sudah cukup, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak apa tuh? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak nikahin. Kalau cinta pasti dinikahin ya. Jadi tadi perkenalannya sudah disampaikan, ya, nama saya dan berkiprahnya di mana. Alhamdulillah sudah disampaikan, saya rasa cukup. Insya Allah kita akan lebih dekat lagi nanti dalam interaksi di antara kita santriawati yang ada di Hongkong. Mudah-mudahan semua kita pada kesempatan siang menjelang sore ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pertama tentunya saya menyampaikan
rasa syukur yang tak terhingga hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di kesempatan yang sangat terbatas ini, kondisi yang sangat terbatas, suasana yang sangat terbatas, bahkan ya kita pun terbatas, ya tetapi tidak membatasi dari semua dan sebuah niatan yang kita saat ini niatkan, kita tekadkan untuk bersama-sama mencari kemuliaan, berkahan, dan daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini adalah sebuah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Halo? Jelas? Halo, Jelas? Jelas suaranya? Baik. Ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, karunia yang begitu berharga yang Allah berikan kepada kita, karunia yang begitu sempurna yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, di tengah-tengah kondisi yang di saat ini adalah new normal, ya, penormalan baru, namun kita tetap semangat di dalam meraih kebaikan dan terus berbuat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motonya apa? Kamu motonya? Bersama dalam kebaikan meraih cinta yang Bersama dalam kebaikan dan agak jelas nih. bersama dalam kebaikan meraih cinta yang maha rahman. Oh, berkah dalam kebaikan mencari cinta dari yang maha rahman. Subhanallah. Ini luar biasa. Jadi kalau sudah bicara cinta dari yang maha rahman sebenarnya sudah selesai. Artinya apa? Kalau sudah kita dicintai oleh yang maha kasih dan sayang ini, berarti itu artinya kebahagiaan yang hakiki yang akan kita dapat. Keselamatan yang sebenar-benarnya, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Saudaraku, sahabatku, jamaah sekalian, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang sangat terbatas ini, saya pun saat ini sebenarnya sedang dalam perjalanan, dan ini pun mohon maaf mungkin di dalam kendaraan saya live ya, untuk silaturahim pada kesempatan sore hari ini. Tapi itu tidak mengurangi dari semangat kita, semangat saya untuk kemudian bersama-sama tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Syahada adalah silaturahim, menyambungkan tali kasih sayang, yang itu adalah kita mintakan dan kita mohonkan cinta dan kasih sayangnya dari Maha Rahman. Insya Allah kita semuanya adalah hamba-hamba yang mendapatkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bicara tentang bagaimana saat ini mendapatkan cinta dari yang Maha Rahman. Tentunya kita harus paham tentang surat cintanya kepada kita semua. Apa itu surat cinta yang dibuat oleh yang Maha Rahman, yang Maha Rahman, yaitu Al-Qur'an. Oleh karenanya tadi saya mengawali sebuah ayat yang menyampaikan sebuah ayat yang kemudian memotivasi kepada kita dalam surah Al-Isra surat 17.
Itu ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatuhu lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Al-Qur'an ini Allah telah turunkan. Pertanyaannya, kapan diturunkannya Al-Qur'an? Di bulan Ramadan, tanggal 17. Ya, tanggal atau di bulan Ramadan, ya 17 Ramadan. Di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Baqarah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya di bulan suci Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah untuk hudal linnas, petunjuk kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang-orang beriman saja. Al-Quran ini adalah untuk seluruh umat manusia di jagat raya ini. Petunjuk yang bisa membedakan antara umat ini, membedakan antara hak dan yang batil, membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang kemudian Rasulullah sampaikan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Maka Al-Quran inilah petunjuk hidup kita, guidance hidup kita, yang kemudian dengan petunjuk dan bimbingan Al-Quran hidup kita ini, Allah jamin dan Rasulullah menjamin kepada kita bahwa kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Bagaimana Rasulullah sampaikan dalam sabdanya, taraktum amrayni ma in tamassaktum bihima tadillu abad. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Aku tinggalkan dua pusaka yang dengan dua pusaka itu kau pegang erat-erat, kata Rasulullah, maka kau tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa itu yang Rasulullah sampaikan? Dua pusaka yang Rasulullah tinggalkan untuk kita, dua pusaka yang harus dipegang teguh dan erat-erat oleh kita, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim, wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Jamaah sekalian santriawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menjadi penting saat ini bahwa Al-Qur'an way of life, apa namanya? Ya, tunjuk hidup kita untuk apa? Hukuman dalam kehidupan kita ini adalah Al-Quranul Karim. Dan bahkan Al-Quran ini adalah solusi dari berbagai persoalan-persoalan hidup kita. Bagaimana di dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Isra, surat 14 ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an, dan apa saja yang Allah telah turunkan dari Al-Quran itu huwa syifa. Semuanya itu adalah penawar, ya, menjadi obat kita semuanya, baik obat dalam kondisi kita seperti saat lahir batin kita. Semuanya ini adalah
kuncinya dan obat ada dalam Al-Quran. Solusinya ada dalam Al-Quran. Maka ma huwa syifa, apa saja yang ada dalam Al-Quran ini nawar. Maka ketika orang memegang teguh Al-Quran, maka orang memegang teguh rat-rat kitab Allah, hadis Rasulullah, maka hidup akan bahagia, maka hidupnya akan selamat, maka hidupnya akan jauh daripada kesedihan, kesusahan, karena Al-Quran adalah teman yang dia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini Allah tegaskan di dalam surah Al-Isra ini dan menjadi sebuah pegangan dan menjadi sebuah kekuatan bagi kita semuanya bahwa putus ya. Minum dulu kalau gitu, biar nggak putus-putus. Bismillah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi Iya Ustaz, Afwan Ustaz. Suaranya masih macet-macet Ustaz. Halo, jelas? Jelas? Sampun Ustaz. Jelas nggak? Jelas Ustaz. Baik, nanti Ustaz. Sampai mana tadi? Masih kedengaran nggak masih? Masih. Jamaah sekalian, saudaraku santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi penting dan Al-Quran menjadi satu tujuan dalam kehidupan kita dan pedoman kehidupan kita, karena inilah Al-Quran yang kemudian Allah turunkan untuk kita semuanya, terkhusus kita adalah orang-orang beriman, orang-orang yang benar-benar meyakini bahwa hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Dzalikal kitabu la raiba fi, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan bagi kita. Maka saat ini kuatkan tekad kita, ya, kuatkan kita besar kita, kuatkan keimanan kita, benar-benar memegang teguh Al-Quranul Karim. Al-Quran menjadi solusi dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah menjadi syifa, penawar daripada penyakit-penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin yang hadir, yang menimpa terhadap kita, termasuk saat ini dalam kondisi pandemi, bahkan yang hadir yang namanya COVID-19, maka solusinya adalah kembali kepada Al-Quran. Ya. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, artinya sudah benar jalan yang kita tempuh. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul mu'minin. Al-Quran bukan sekedar syifa, Al-Quran bukan sekedar penawar, tetapi Al-Quran menjadi rahmat. Bagi siapa rahmat ini berlaku? Bagi orang yang beriman. Tapi Al-Quran ini pasti buat siapa? Buat seluruh umat. Tapi ingat, rahmat Al-Quran menjadi rahmat bagi orang yang
Artinya di luar itu tidak berlaku. Tidak ada nilai yang manfaatkan yang diambil. Maka Allah menegaskan wala yazidu zalimina illa khasar. Sedikit pun Al-Quran ini memberi sebuah kemanfaatan, memberi sebuah nilai kepada siapa? Kepada orang-orang yang zalim, illa khasar, bahkan rakyat. Na'udzubillah subhanallah. Maka tauhid batal zalim baik itu zalimul li nafsi atau zalimul li ghairi. Baik itu zalim terhadap diri kita terlebih zalimi orang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, pada utusannya, dan kepada Nabi-Nya. Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa, maka Allah berikan dalam sebuah surah yang dinamakan surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini adalah surah ke-59, ya. Ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal Qur'an, kalaulah sekiranya Al-Qur'an ini Allah turunkan ala jabal, atas sebuah gunung, ya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Tentunya kamu pasti akan melihatnya gunung itu tertunduk, terpecah belah. Kenapa? Min khasyatillah, disebabkan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dahsyatnya Al-Qur'an ini, sedemikian luar biasanya Al-Qur'an ini. Kalaulah Al-Qur'an ini diturunkan ke sebuah gunung, maka gunungnya itu akan terpecah belah, berantakan karena tunduk dan patuhnya saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan kepada sebuah gunung, gunung tidak mampu menerima. Maka saat ini hanya manusia yang Allah berikan kemampuan untuk menerima amanah ini, menerima sebuah kemuliaan yang Allah berikan dengan adanya kitab Allah Al-Qur'anul Karim, dan menjadi mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini adalah umat baik, umat yang sempurna, insya Allah kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah umatnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, sebagai Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan menjadi penyempurna daripada ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Namun kita adalah umat terbaik, kita adalah umat yang sangat-sangat beruntung, yang terus harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah memberikan karunia yang begitu besar, karunia yang begitu luar biasa sempurna kepada kita, mukjizat yang diturunkan kepada Rasulnya, mukjizat yang diturunkan kepada Nabinya,
Padahal nabinya sudah tidak di zaman kita lagi dan kita tidak mengalami satu zaman dengan nabinya. Tapi mukjizatnya Allah masih jaga dan diberikan kepada kita orang-orang beriman. Dan kita bisa menikmati mukjizatnya yang Allah turunkan itu. Dan ini adalah mukjizat terbesarnya Rasulnya, baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian Allah menggambarkan sebuah karim yang biasa. Dalam surat 13 ayat 31 Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qunti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Ila akhir ayat sadaqallahul adzim. Apa yang Allah ingin sampaikan di dalam ayat ini, surah Ar-Ra'd ayat 31. Walau anna Qur'anan suyyiratul jibal. Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, au quti'at fil ardu, atau bumi jadi terbelah, ya, au kullama bihil mauta, ya, atau karenanya orang-orang yang sudah mati dapat bicara. Masyaallah. Jadi sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat bergoncang atau digoncangkan, atau bumi menjadi terbelah karena, ya, bahkan karenanya orang-orang yang sudah mati bisa berbicara. Inilah Al-Quran. Luar biasa. Jadi demikian dahsyatnya Al-Quran sebenarnya, yang kita semuanya seringkalinya menganggapnya biasa saja. Padahal Al-Quran ini adalah luar biasa. Al-Quran ini adalah mukjizat besar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu saja, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah motivasi kepada kita, memberikan sebuah reward atau hadiah yang luar biasa kepada kita, di mana orang-orang yang nanti Allah sampaikan dalam sabda Rasulullah SAW dengan Al-Quran ini, dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menjadikan hatinya dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pengampun dari salah dosa-dosa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, Al-Quran yasfa'ani li ashabi. Al-Quran itu akan menjadikan syafaat kepada sahabat-sahabat. Siapa sahabat Al-Quran itu? Dialah yang hari-harinya bersama Al-Quran, dialah yang hari-hari membaca Al-Quran dan hidupnya senantiasa dengan Al-Quran. Saudaraku, sahabatku, jamaah sekalian, santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, santriwati Majelis Ilmu Cahayaku yang dihormati, insyaallah kita dalam membahasakan Allah Taala. Dan Allah jamin bahwa bacaan yang dijamin oleh Allah
yang kemudian dengan membacanya mendapatkan manfaat, bukan sekedar manfaat, mendapatkan nilai-nilai kebaikan, mendapatkan tadi apa penawar, lalu kemudian bacaan yang dijamin Allah dan Rasulnya mendapatkan nilai kebaikan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kitab, tidak ada buku yang dijamin ketika membacanya Allah berikan kebaikan, pahala yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW dalam hadisnya menyampaikan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfan wala mun harfan wal mim harfan. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan di dalam sebuah pertemuannya dengan para sahabat, menyampaikan bahwa siapa saja yang membaca daripada ayat Al-Quran satu huruf saja, gak usah banyak-banyak, satu huruf kata Rasulullah, maka Allah berikan satu huruf itu nilainya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Pertanyaannya, apakah yang disebut satu huruf itu alif lam mim kata para sahabat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu alif lam mim harfan. Tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi yang disebut dengan satu huruf itu adalah alifun harfan, walamun harfan, wa mimun harfan. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu berapa huruf? 3 huruf. 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika membaca alif lam mim itu 3 huruf. Dikalikan 1 huruf 10 kali lipat, kali 3, 30 kali lipat nilai kebaikan pahalanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak yang kita baca dalam satu ayat itu? Berapa huruf? Dikalikan 1 halaman, dikalikan 1 juz, dikalikan kali 1 Al-Quran 30 juz, 114 surat, itu berapa puluh ribu ayat yang kita baca, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan-kebaikan dan hitungnya adalah per huruf. Subhanallah. Maka berbahagialah, maka bersyukurlah bagi kita yang dengan niatan kuat, yang dengan motivasi yang kuat, bahwa kita ingin belajar, ingin mengajarkan Al-Quran, ingin menjadikan hari-hari kita dengan Al-Quran, maka kemuliaan itulah yang Allah akan berikan. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya dari kamu, kata Rasulullah, adalah dia yang belajar Al-Quran dan setelah belajar Al-Quran dia amalkan. Dia ajarkan kembali. Itulah manusia terbaik, umat terbaik dapat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mestinya juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Santiawati ilmu cahaya, ya, sekolah Quran cahaya Allah Subhanahu. Apalagi yang kemudian Allah sampaikan, keutamaan, motivasi yang kemudian mengajarkan kepada kita agar kita semakin kuat tekad kita, semakin semangat niatkan kita dan usaha kita untuk orang-orang yang hari-hari kita dengan belajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dijamin oleh Allah dan Rasulnya dengan sama dan selalu dijaga oleh para penonton.
al-mahiru bil Quran ma'asyafaratul kiramul baron. Orang yang mahir membaca Al-Qur'annya itu lancar, kata Rasulullah, maka dia itu akan selalu bersama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh Allah. Kita senantiasa hari-hari kita dalam rahmat dan dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala karena selalu bersama malaikatnya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang sekarang bacanya terbata-bata? Wa yatata'ta ajrani, dan orang yang membaca terbata-bata Allah berikan 2 nilai pahala. Bicara pahalanya banyak, 2 kali lipat, nggak mau lancar-lancar bacaannya, salah. Insya Allah orang yang lancar baca Al-Quran dijamin oleh al-mahir bil Quran orang yang mahir bersama Al-Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia adalah orang yang hari-harinya beramal karena ada malaikat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan biasa dalam limpahan rahmat dan insyaallah janji Allah wa rahmatul rahmat karunia terbaik kasih sayang Allah apa yang kita saat ini niatkan dan kita tujukan insyaallah Allah kabulkan karena dengan kita memegang Al-Quran, belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, hari-hari dengan Al-Quran, maka hidup kita insyaallah sehat, rahmat, bahagia, fitri, amin ya rabbal. Amin ya Rabbi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saat ini jangan pernah kendor, jangan pernah patah daripada kita untuk belajar Al-Quran karena Allah akan mudahkan kita ketika kita ingin belajar dan mengambil pelajaran pada Al-Quran. Maka Allah menjadikan rajim walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya Allah telah mudahkan ya Al-Quran itu bagi siapa saja yang ingin mengambil pelajarannya, bagi siapa saja yang ingin belajar daripada Al-Quran, maka Allah mudahkan. Insyaallah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Ustaz Abu Syahada di ILC Quran Learning Center. Saya punya program namanya MMQ. Apa itu MMQ? Metode Mi'raj Qurani adalah di mana cara baca Al-Quran cepat. Insya Allah 1 jam bisa baca Al-Quran. Dari mana dasarnya? Tadi dari Al-Quran itu. Surah Al-Qamar. Ya, surah Al-Qamar itu ada 4 kali berulang-ulang di dalam ayat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Di dalam Al-Quran itu berkali-kali, 4 kali diulang-ulang dengan redaksi dan kalimat yang sama. Di situ Allah mengulang bahwa Al-Quran itu Allah mudah dan sungguh telah dimudahkan. Apa Al-Quran bagi siapa? Bahan mudzakir, bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran, bagi siapa yang ingin belajar Al-Quran, maka Allah akan mudahkan. Insya Allah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang sangat terbatas, namun tapi tidak membatasi dari semangat kita dan terus Islamiyah
wa basyariyah wa watoni bahkan baladiyah ya, dan kita niat saat ini belajar ya, agar topik kita tidak mempengaruhi semangat kita walaupun saat ini masih online atau offline, tapi mudah-mudahan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala doa terbaik kita isinya menjadi lebih baik lagi, karena biasanya kalau Allah pada kita ya kesulitan maka ada kemudahan ya, dari sesuatu yang menurut kita, menurut kacamata kita ini tidak baik menurut kacamata kita, tetapi menurut Allah itu pasti Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Amin. Umat terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Khairus alamal Quran alama, baik-baik daripada kamu adalah yang mana dalam dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan. Selamat di dalam belajar dan selamat menempuh ya jalan yang benar dan kebaikan dan rahmat Allah. Insyaallah kita semua dalam limpahan rahmat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian lagi saya kan terima kasih segala perhatiannya. Yang mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tentunya ada kebaikan dan benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada keliruan, kehilangan, apalagi kesalahan pasti karena dari sebuah kebodohan al-fakir atau Allah. Dan insyaallah ya kita akan bertemu lagi di kesempatan dan waktu yang berbeda. Sekian, akhirul kalam. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang disampaikan dan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kami semuanya. Semoga nanti Ustaz istiqomah membimbing kami dan kami istiqomah dalam menuntut ilmu dan istiqomah dalam jalan dakwah ini. Allahumma amin. Ustaz ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya, dilanjutkan aja acaranya. Jadi karena di sini sudah asar, teman Ustaz, 4 menit lagi sudah asar di sini. Kita break aja. Kalau di HK asarnya jam berapa? Setengah 4 Ustaz. Kurang berapa menit lagi? 4 menit. 10 menit. Oke, baik. Kita break aja setengah jam ya. Kita break setengah jam untuk sholat asar. Nanti jam 4 tepat atau jam 3 kita mulai lagi untuk kajian berikutnya. Nanti dari Ustaz ya. Ya. Tapi saya nanti tidak gabung lagi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ustaz Ridwan bisa melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Ya. Begatnya ganti saya undur pamit buat semuanya. Oke, baik. Syukron jazakumullah Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Amin. Oke, silakan kita break saja. Waktunya setengah jam ya untuk sholat asar. Nanti jam 3 atau jam 4 waktu HK kita sudah standby.